Maka salah satu guru kita punya produk namanya The Living Quran Jar. Quran yang berjalan, Quran yang hidup. Ya. Jadi beliau membuat satu produk ya, di mana per temanya ada 100 ayat, contoh parenting atau yang lain healing, atau ada lagi tentang apa marriage. Beliau ingin sekali bagaimana setiap umat Islam itu hidupnya tuh gayanya Quran. Nah kadang-kadang kan kita mengakses Quran itu kayaknya agak berat gitu, atau memahami Al-Quran itu perlu tuntunan gitu. Maka dengan produk yang dibuat oleh guru saya ini, kita itu tiap hari bisa ngambil itu satu ayat yang sudah ada terjemah dan ada inspirasinya, sekaligus apa yang harus kita amalkan hari itu. Contoh sama istri gitu ya, contoh sama istri. Jadi kita ambil satu ayat, nanti artinya apa, nanti what to do-nya apa. Seumpama peluklah istrimu dengan penuh kehangatan, mungkin udah sekian puluh tahun kita nggak peluk dengan seperti itu, padahal akhlak Nabi adalah seperti itu. Nah kemarin saya juga belajar tentang ilmu pemikiran Islam ya. Judulnya tentang tauhidullah itu. Ya Allah, kita nih kok jadi orang Islam itu beruntung sekali sebetulnya. Kapan itu kita sangat beruntung menjadi orang Islam? Di antaranya kalau kita paham tentang jahiliyah itu. Ntar ya saya share ini. Kalau kita paham tentang jahiliyah, kalau kita nggak pernah ada di agama lain, mungkin kita ngelihat Quran tuh biasa aja mungkin. Tapi kalau kita pernah buka-buka kitab agama lain itu, nanti kita tahu tuh bahwa Quran kita tuh adalah kitab yang sangat ajaib, kitab yang sangat komplit, kitab yang sangat komitmen ajarannya. Karena banyak di kitab-kitabnya agama lain itu kadang-kadang ceritanya cerita porno gitu. Nah, kemarin saya diceritain tuh di Bible tuh ada salah satunya tuh Nabi Lut ya, menikahi anak perempuannya sendiri dan lain sebagainya. Nabi Daud tuh macam-macam. Itu kan cerita aneh, ngapain coba? Nggak ada moralnya gitu. Masa Nabi diceritain? Sementara di dalam Al-Quran betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan nilai-nilai yang sangat tinggi. Nah, kalau kita nggak punya perbandingan, kita baca Quran tuh biasa aja mungkin. Nah, termasuk kemarin yang dibahas adalah Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau Tuhannya Yunani apa? Dewa apa? Dewa Zeus. Ada Uranos, ada Kronos. Thanos. Itu kan Tuhannya itu nggak jelas gitu. Uranus ya yang pertama ya, yang dewa terhebat. Kemudian lahir anaknya Kronos, dia merasa terancam. Nah, dia merasa terancam. Dia nggak mau ada dewa yang lebih kuat dari dia. Masa Tuhan begitu? Masa Tuhan takut disaingi? Sehingga banyak di agama lain itu orang tuh kalau terlalu pintar tuh malah dihukum gitu. Kenapa itu? Mengganggu eksistensi Tuhan. Itu kan aneh. Nah, saya dengar program kemarin tuh ya guru saya cerita tentang peradaban Yunani, cerita tentang Hindu, cerita tentang ya Allah bersyukur banget ya kita punya Tuhan Allah gitu. Karena manusia akan bergerak sesuai yang diyakininya. Karena kita meyakini Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha cerdas, Tuhan yang maha pengampun, sehingga orang Islam itu akhirnya tindakannya itu sesuai dengan nilai-nilai ketuhanannya gitu. Nah kalau mereka itu Tuhannya tuh bengis-bengis gitu, akhirnya umatnya jadi bengis.
dan seterusnya. Ya maka yang diharapkan dari kita beragama Islam, yang diharapkan dari kita mengkaji Al-Quran, yang diharapkan dari kita bertuhankan Allah, berasulkan Nabi Muhammad SAW, bagaimana nilai-nilai yang istimewa, yang sangat suci yang ada pada seluruh yang hebat dalam agama kita, itu terlahir di dalam akhlak dan sifat kita. Sehingga akhirnya kita merasakan keagungan, kita merasakan manfaat besarnya Islam, sehingga orang di luar Islam itu betul-betul tertarik untuk mempelajari, untuk mengenal, untuk juga sama-sama memeluk agama yang suci ini yang satu-satunya. Seperti apa itu akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Quran? Kazahadatid dunya kadza tarkun mubalatan biha wa bi ahliha mutaqallila, seperti zahadatid dunya, sifat zuhud dalam urusan dunia. Begitu juga tidak mempedulikan dunia dan juga ahli dunia secara berlebih-lebihan. Ya, itu yang kita sebutkan yang lalu ya, bahwa sebelum kita membahas zuhud tentang dunia, dunianya dulu yang kita definisikan. Yang lalu apa definisi dunia itu? Nah, kita ambil saja yang dari Ustaz Abu Syauqi yang gampang. Dunia adalah apa saja yang mencelakakan kita dunia sampai akhirat. Udah itu paling gampang itu. Kalau kata guru saya Kiai Uzairan itu, apa saja yang tidak menguntungkan kita di akhirat, nah itu dunia. Itu kan mudah. Dalam kitab Haqaiq Anit Tasawuf, Syekh Abdul Qadir Isa itu mengatakan az-zuhdu ma fil qalbi la ma fil yadi. Zuhud itu apa yang terletak di hati, bukan yang di tangan. Ada orang tangannya nggak punya apa-apa tapi rakus sama dunia. Ada juga orang di tangannya memiliki segalanya tapi betul-betul memiliki hati yang tidak tertarik sama sekali dengan dunia. Maka punya anak, maka kesimpulan pembahasan zuhud adalah segala sesuatu yang kita lihat, kita saksikan di dunia ini semuanya bukan dunia. Sampai apa niat kita dan kita arahkan kemana, seperti itu. Nah, selalu saya bilang nih sama santri-santri, sesungguhnya apapun yang ada di dunia ini netral. Orang jomblo tuh baik atau nggak baik? Hah? Orang nggak punya pasangan hidup, baik apa nggak baik? Netral. Rumusnya itu dulu. Netral. Kalau dia menjomblo, akhirnya dia tidak bisa maksimal dalam hidup, dia jomblo akhirnya memuaskan hasrat hawa nafsunya dengan cara-cara yang haram, ya jadinya negatif. Kalau dia jomblo kayak Imam Nawawi, kan jadi baik. Imam Nawawi Dimashqi yang ngarang Riyadhus Shalihin, yang ngarang Minhajut Thalibin, itu emang sengaja nggak nikah. Kenapa? Karena beliau nggak mau berurusan dengan urusan perempuan yang merumitkan, yang banyak ngambil waktu, padahal hidup cuma sekali. Akhirnya beliau hidup hanya 45 tahun, dan karangannya di seluruh fan ilmu agama beliau punya, dan namanya harum sampai sekarang. Jadi jomblo itu baik atau nggak baik? Netral. Semua netral gitu. Jadi jangan kalau kita ngelihat duit dunia, jangan. Bisa jadi orang nggak punya duit dunia. Kenapa? Nggak punya duit, habis itu dia ngutang. Udah ngutang nggak bayar, udah bohong, nggak tanggung jawab, keluarganya nggak dikasih nafkah. Baik apa nggak baik? Berarti nggak punya duit. Netral. Kalau nggak punya duit, akhirnya dia makin tawajuh sama Allah, bisa datangin nusratullah, baik. Jadi jangan polos. Nah itulah pentingnya kita ngaji. Punya istri baik atau tidak baik? Netral. Ketika orang punya istri akhirnya nggak pernah sholat, akhirnya gara-gara punya istri akhirnya pejabat korupsi, gara-gara punya istri istrinya bukan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dia malah selingkuh di belakang, baik apa nggak baik? Ya nggak baik.
Tapi kalau gara-gara punya istri, urusan dapurnya, urusan kasurnya, urusan sumurnya udah ada yang ngurus, dia makin semangat ibadahnya, dia makin maksimal, dia melahirkan keturunan-keturunan yang soleh, maka ini menjadi kebaikan. Ya, saya kira nggak perlu diulang, pembahasan kita sudah panjang tentang zuhud ini. Jadi umat Islam tidak boleh anti dengan materi-materi keduniaan. Umat Islam justru harus dekat dengan itu semua, lalu arahkanlah ke arah-arah yang positif. Maka itu bukan cinta dunia. Nah, wa kadzas sakha wal judu thumma makarimul akhlaqi thumma talaqatun la khatila. Begitu juga sifat dermawan. Dermawan, badan sakit-sakitan, duit nggak punya, ilmu pas-pasan, dermawan apanya? Maka orang Islam itu mesti cerdas. Umat Islam itu mesti sehat, bugar. Umat Islam itu mesti kuat pengaruhnya. Umat Islam itu mesti kuat keilmuannya, mesti kuat ekonominya. Sehingga akhirnya dia bisa dermawan dengan segalanya. Ya ilmunya, ya pikirannya, ya tenaganya, ya harta bendanya. Dari relasinya. Dari apa lagi? Dari pengaruhnya. Hari ini yang punya begitu orang-orang jahat, ya udah akhirnya negeri ini hancur. Nah, akhirnya duit yang banyak itu ditimbun, ditanam, duit yang banyak hanya milik segelintir orang. Kalaulah umat muslim yang punya itu semua, saya kira nggak ada lagi tuh orang-orang miskin yang tanpa kepastian masa depannya. Tsumma makarimul akhlak, kemudian akhlak-akhlak mulia lainnya, tsumma talaqatun, kemudian wajah yang senantiasa berseri-seri. La khatila, bukan wajah yang suka masam. Ini wajah senyum ini perlu dilatih, emang. Saya ini juga masih susah. Saya melihat yang sering senyum aja itu Habib Umar. Kalau di Indonesia nih ada namanya Habib Mujtaba bin Syihab. Itu ngomong nggak ngomong, kok senyum aja. Nah, itu dulu saya pernah ikut trainingnya SQ tuh. Siapa? Pak Ari Ginanjar itu. Itu emang ada ilmunya itu. Rumusnya apa? 72 apa? 72. Ya, 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, tahan 7 detik. Gini ya terus. Itu harus dilatih. Saya itu belum kesampaian untuk diamalin. Jadi saya lihat Habib Umar, saya lihat habaib-habaib. Dan karena aktsarun nasi tabasuman Rasulullah SAW. Orang yang paling banyak senyumnya itu Rasulullah SAW. Nah, ini kadang-kadang yang susah kan sambil ngomong senyum, ini itu harus dilatih. Itu para habaib itu dia kalau ngomong sambil senyum. Dan Rasulullah SAW tidak ada waktu bertemu siapapun kecuali senyum. Ngomong nggak ngomong senyum kan enak. Nah itu ngelatih itu luar biasa. Nah, apalagi pas ngomong itu nggak mudah. Coba buka itu Habib Ahmad Mujtaba ya bin Syihab. Itu senyum aja. Habib Umar juga demikian. Nah, karena kalau kita nyampein agama muka cemberut, itu kesannya juga beda jadinya. Ini orang tegang amat sih kan gitu. Nah, jadi Masya Allah nggak ada Pak agama ngajarin sampai sedetail ini. Nah, mimik wajah diatur gitu kan, masuk WC diatur, malam pertama sama istri diatur, ya Allah. Apalagi tadi tuh kita pernah ada di aturan agama lain, orang mu'alaf, orang dulu pernah jadi preman, orang pernah jahiliyah, itu pasti. Itu makanya kata Al-Imam Al-Ghazali, kita perlu mempelajari keburukan agar kita tahu mana itu kebaikan dan kita akhirnya jadi lebih bersyukur. Gitu ya. Dan beda kan? Orang yang lempeng aja hidupnya dengan dulunya pernah ada di lembah gelap kemudian hijrah, wah itu biasanya lebih semangat. Kadang-kadang malah justru dari kecil di agama aja kadang-kadang dia bosan. Kok hidup gini-gini aja, padahal kehidupan itu sudah yang terbaik. Nah, bimakarimil akhlaqi kun mutakhalliqan
liyafuha misku sanaikal itri syadi, berakhlaklah dengan akhlak yang baik agar sebutan baik itu harum, mengharumi nama baikmu. Ya. Wanfa' sadiqaka in aradta sadaqatan wadfa' aduwaka billati fa idzal ladzi. Nah. Ini bukan bagian dari kitab. Wal hilmu thumma sabru tanazzuhun amma dana min maksabin mutajammila. Termasuk akhlak yang diminta oleh Al-Qur'an adalah al-hilmu. Al-hilmu itu tidak mudah kepancing emosi. Al-hilmu apa? Sifat tidak mudah terpancing emosi. Ini kadang-kadang kalau begini ini kebiasaan, Pak. Nah, ayah saya tuh galak sekali. Nah, saya juga dulu punya guru-guru tuh agak galak. Itu biasanya agak nurun itu, Pak. Maka saya pernah ikut grafologi, ngebaca diri lewat tulisan. Dilihat tulisan saya, ada D-nya tuh nggak lurus, Pak, tapi D-nya ada apanya? Ada bulatannya tuh, tentu banyak. Dan kata ininya, ini Pak Ustadz ini suka meledak-ledak katanya. Nah itu harus dirubah. Dan itu memang lingkungan itu sifat dasar yang ditanam dari kecil. Saya tuh dulu pernah disuruh ngaji sama ayah saya. Saya lagi semangatnya ngejar layangan, Pak, pakai galah yang tinggi itu. Pokoknya kemarin tuh baru jadi bikin galah itu. Ya besoknya kan pasti pengen ini dong, pengen ngejar layangan. Kata ayah saya, ngaji kamu. Ngaji Ik. Ya siap. Tapi dia mau sambil berangkat kerja. Berangkatnya siang dulu ayah saya, kerjanya shift malam. Saya masuk gang itu, saya ngeliat lagi, ayah saya udah berangkat, saya main lagi. Ternyata dia ngisi bensin doang, balik lagi. Saya masih ngejar layangan. Dipatahin tuh galak, sabetin saya sepanjang jalan, dicubit, wah, rumah diinjak-injak saya. Galak betul ayah saya. Sehingga dari situ tuh kadang-kadang saya emosi tuh atau memang suka kepancing. Nah itu kalau kita udah ngaji agama mesti betul-betul untungnya ke anak itu nggak turun gitu. Tapi kadang-kadang suka ada yang spontannya gitu. Untungnya kasar pakai fisiknya enggak, itu kalau enggak aduh. Anak nggak ada yang bisa deket sama kita. Gitu. Saya ingat itu. Ujungnya saya diinjek-injek. Ayah saya tuh kalau marah sama saya itu minimal tuh terkencing-kencing. Dan waktu itu saya sampai keluar kotoran. Diinjek saya, sampai bengkak. Ujungnya saya berangkat ngaji itu, Pak, ada kali 5 kilo, menjauh, harus naik angkot, nggak dikasih duit. Nggak mau tahu lo harus sampai ke tempat ngaji, kejam bener ya. Nggak mau tahu pokoknya lo harus sampai. Jalan saya sambil terseok-seok. Berhenti saya di sekolah saya nangis, ya Allah. Orang tua dulu kan begitu ya. Ini kadang-kadang ini nggak boleh diturunin, Pak, nggak boleh. Nah, akhirnya saya sampai pengajian itu orang udah mau pulang. Saya takut ditanya kan, dia ngaji apa enggak. Nggak lama saya, kenapa? Nggak lama saya pulang lagi. Ya Allah, saya masih ingat bener kondisi-kondisi. Untungnya saya belajar agama sehingga nggak nganggap ayah saya itu toksik lah, ayah saya itu jahat lah, dendam, enggak. Anak sekarang kan wah dijewer aja, dasar ayah toksik, dasar ayah apa. Nah itu makanya kita perlu nahan diri dari emosi karena
hal-hal itu nanti turun kepada orang yang merasakan itu. Jadi antara yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang halim. Seseorang yang tidak mudah terpancing emosinya. Ya. Jadi kalau kita sebagai ahli agama tuh bentar-bentar emosi, Pak, diketawain orang. Sering kan kita disebut apa? Sumbu pendek, dasar sumbu pendek. Jangan. Dan marah juga harus ada strateginya. Bentar-bentar malah nggak ada apa? Malah nggak ada wibawanya. Al-hilm itu santun, al-hilm itu bisa nahan emosi tidak segera meledak. Terus satu lagi yang dilihat itu saya di tulisan saya tuh, ini bisa dibaca itu, udah sampai ujung tapi masih maksain gitu. Kata yang mereksa itu, ini Pak Ustadz orangnya nekat ya. Oh jangan tanya, saya bilang. Sangat nekat saya bilang. Jadi kebaca, orang tuh kebaca. Sangat nekat. Dan kalau saya nulis tuh agak ke bawahnya panjang. Wah ini daya juangnya tinggi. Nah, jadi semua itu bisa kebaca. Nah kita sebagai orang yang dekat dengan Al-Quran, mesti nilai-nilai Al-Quran yang sangat tinggi itu jangan sampai tidak terinternalisasi dalam diri. Tsumma sabru, kemudian sabar. Hari ini banyak sekali orang nggak sabar, ujungnya bunuh diri, waliyadzubillah. Padahal kita nggak pernah tahu apa yang terjadi besok. Kadang-kadang orang itu berpikir secara logika aja, ini hidup susah, makin susah, makin susah. Orang malam makin gelap, makin gelap, makin gelap, besoknya subuh kok. Benar ya? Nah, maka tugas kita adalah melakukan yang terbaik saja. Juga jangan itu makin gelap, makin gelap, makin gelap, padahal yang dilakukan maksiat, kejahatan, zolim sama orang, ya itu emang mau makin gelap. Tapi kalau kita nih hidup melakukan yang terbaik, melakukan semua yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berputus asa, karena kita tidak tahu, jangan-jangan kegelapan itu adalah laksana malam yang semakin gelap gulita, dan ketika keesokan harinya itu mendatangkan fajar yang begitu terang benderang. Tanazzuhun amma dana min maksabin mutajammila, di antara akhlak yang perlu kita punyai adalah kita menjauhi pekerjaan-pekerjaan yang dianggap rendah di pandangan manusia. Contohnya apa itu? Jadi peminta-minta. Ya. Jadi peminta-minta. Apalagi yang rendah itu. Dulu saya punya teman itu mungutin sampah di pondok. Padahal orangnya pinter banget, sama kiai dimarahin. Jadi orang tuh jangan menghinakan diri itu loh, cari pekerjaan tuh yang layak. Ustadz nyari sampah. Ya kalau ustadz ya jangan nyari sampah lah. Itu. Yang lain ya mungkin ada yang pantas. Tapi kalau ustadz, kiai, kita orang terhormat ya jangan, atau pembersih sepiteng gitu kan. Masa ustadz bersihin sepiteng, kayaknya gimana gitu. Nah, kita jauhkan, apalagi waliyadzubillah ya, jadi germo gitu. Jadi mucikari, ya gimana Pak Ustadz? Yang haram aja, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ya kalau pikirannya begitu ya bener. Jangan, itu juga dana min maksabin, pekerjaan yang hina. Apalagi pekerjaan hina, yang rampok begitu ya, copet, jualan maksa. Dulu ya sering kan kita kalau lagi naik bis itu maksa. Alhamdulillah sekarang udah nggak ada. Pungli ya, pungutan liar tuh, bantu. Dulu saya pernah tuh umroh di Mesir, diputer-puter sama orang Mesir. Bukan ditolongin malah diputer-puter, ujungnya minta duit. Ini kan orang tuh kesel gitu. Katanya Islam gitu. Ini kata teman-teman, ini anaknya, ini keturunan Firaun, keturunan Nabi Musa ya. Keturunan Firaun kayaknya, bikin repot orang terus minta duit. Karena ada orang begitu Pak, dipersulit, ujungnya minta duit. Makanya katanya gitu kan, kalau mau bikin SIM bayar aja udah.
Karena ya nggak masuk akal itu, belokannya begini-begini, kayaknya nggak ada jalanan begitu. Sengaja emang biar nggak lulus. Ya, ternyata lulusnya pakai duit. Nah itu juga pekerjaan yang nggak berkelas itu. Pekerjaan kok bikin sulit orang, ujungnya apa? Nyuap. Nah, orang iman nggak boleh begitu. Ya kan, prinsipnya orang-orang birokrasi kan begitu. Kalau bisa sulit, dipersulit, ngapain dipermudah? Loh, masa begitu? Prinsip Islam nggak begitu. Kalau bisa dipermudah, untuk apa dipersulit? Kata Nabi SAW dalam satu mafhum hadisnya, siapa yang mempersulit urusan umatku, maka Allah akan persulit urusan hidupnya. Maka orang yang suka nyulit-nyulitin orang tuh ntar hidupnya tuh ujungnya sulit itu. Nah, penyakit-penyakit aneh, habis duitnya, ditinggalin istrinya, macam-macam. Mulazamatun lis-sakinati wal wara' wa khusyu'ihi wa tawadhu'in mutakammila, dan senantiasa dalam keadaan tenang. Ya, pembawaan orang iman tuh tenang, nggak gerasa gerusu, nggak apa-apanya tuh nggak pakai perhitungan, ceroboh, nah itu nggak begitu. Tenang tuh, Nabi SAW tuh orang yang sangat tenang, sangat santun, wal wara', dan menjauhkan diri dari segala yang makruh, syubhat, dan haram. Kalau nggak jelas-jelas halal, orang iman itu tidak mengambil peluang itu. Sekarang ini lagi ada kasus ustadz yang terkena apa? Terkena kasus haji. Walau orang baik kan, tapi ya itu tadi tuh ada syubhat-syubhatnya itu, antara jelas tidak jelas, ujungnya keseret. Udahlah, kita ini zaman akhir. Kalau nggak betul-betul jelas akadnya, nggak jelas-jelas produknya, nggak jelas-jelas komunitasnya, udahlah kita ikut yang jelas-jelas aja. Karena kita punya niat baik, kita nggak punya niat jahat. Tapi kalau kita kumpul dengan orang-orang jahat, keseret juga. Nah, itu namanya waro'. Jadi udahlah, ambil yang hati-hati saja. Komunitasnya yang jelas-jelas ingin menolong umat, produknya yang bermanfaat, komunitasnya yang betul-betul soleh. Kalau enggak pasti keseret. Apalagi kita orang-orang masjid, kita orang-orang pesantren, wah itu mah jadi sasaran empuk. Kenapa? Saking polosnya. Taunya semua orang baik aja kayak dia. Paling yang baik dia doang sendiri. Iya Pak Ustadz, iya Pak Ustadz, iya. Kan banyak tuh Ustadz Kiai ketipu, orang yang mau pergi, duitnya dibawa pergi, dia yang ketempuhan. Kenapa? Karena tidak hati-hati, tidak wara' wa khusyu'ihi wa tawadhi'in mutakamila, dan senantiasa mindfulness bahasa orang sekarang. Apa itu? Penuh dengan konsentrasi. Hadir penuh, sadar utuh, bahasanya begitu. Kita kan sering itu latihannya dalam sholat tuh. Kita di sholat hadir utuh nggak? Enggak. Sadar penuh nggak? Enggak. Ini rakaat berapa ya? Padahal latihannya itu. Nah, sebagai orang mukmin harus khusyuk di pengajian. Contoh kita sama istri, kadang-kadang sadar utuh hadir penuh nggak? Enggak. Istri kemana, kita main HP kemana, dia ngobrol apa, kita mikirin apa. Nah, orang iman itu harus khusyuk. Dia bersama siapa? Hadir hatinya, hadir raganya. Saya emang nggak hadir raga Ustadz, tapi hadir hati, omong kosong gitu. Atau hadir raga tapi jiwanya tidak hadir. Nah, orang beriman tuh khusyuk, dan itu dilatih dalam sholat. Dirinya ada di sini, pikirannya ada di sini, di hadapannya ada Allah, dia hadir bersama Allah. Itu khusyuk. Dan terakhir, wa tawadhu'in mutakamila, menyempurnakan kerendahan hatinya. Bapak-bapak sekalian, kalau kita tuh punya sombong dikit aja, orang malas deket kita. Kalau kita ngerasa lebih baik dari orang dikit aja, kita tuh bawaannya panas gitu. Maka semakin kita merendah, semakin kita tidak merasa siapa-siapa, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Semakin kita itu betul-betul humble, semakin rendah hati, kita semakin adem, dirasain oleh orang lain. Jadi kalau kita ada ego dikit aja, ada ngerasa dikit aja, itu hawa kita tuh panas. Orang malas deket-deket sama kita. Semoga Allah SWT wujudkan seluruh sifat-sifat baik, akhlak-akhlak baik dalam Al-Quran di dalam kehidupan kita, dan kita mau juga berupaya, bermujahadah untuk bisa menginternalisasikan itu semua. Sekali lagi, nggak ada nih kitab sehebat Al-Quran.
Coba deh buka, itu kemarin guru saya bilang, buka Bible Ustaz. Nggak jelas nilai moralnya, nggak jelas nilai historinya, nggak jelas. Kita punya kitab yang sangat jelas, Nabi yang sangat jelas, Tuhan sangat jelas. Yuk bagian dari syukur kita ingin menginternalisasi itu semua dalam kehidupan kita. Semoga Allah tolong kita, Allah mudahkan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.